Oke, halo guys, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya guys. Dan kembali lagi di channel Lalamove Innova, sebuah channel yang selalu ngerekam kegiatan kita on beat di Lalamove guys. Dan tepat di jam berapa ini? Jam 7.49 ya, 7.49 di hari Senin tanggal 6 Juli 2020. Kembali kita ngerekam nih guys, dan kita juga udah on beat tuh ya. Kita cari orderan-orderan yang bagus teman-teman. Dan sebelum kita mulai lebih jauh teman-teman, tolong bantu subscribe dulu, karena like dan subscribe itu sangat penting ya. Ini ada curug mampang nih guys, 220.000, cuman dia butuh helper ya. Jadi nggak mungkin lah gue pakai helper, takut bawa lemari. Nah jadi teman-teman ya, bantu like dan subscribe dulu, karena like dan subscribe itu sangat berguna ya untuk kemajuan dan perkembangan channel ini guys. Jadi tanpa berlama-lama teman-teman ya, kita dengerin dulu deh lagu pagi hari ini ya. Semoga bisa menghibur dan memberikan semangat guys. Pagi ini ku buka hariku, langit cerah menyambut langkahku. Mesin menyala, doaku panjatkan, semoga lancar setiap perjalanan. Jalan demi jalan ku lewati, dengan senyum dan hati yang pasti. Bersama Lalamove ku melaju, menjemput rezeki yang telah menunggu. Order pertama, ayo berangkat. Hari yang baru penuh semangat. Pelan tapi pasti ku jalani, satu demi satu kesempatan hari ini. Bersyukur untuk setiap tujuan, bersyukur untuk setiap kesempatan. Melaju tenang bersama mimpiku, dan pulang membawa senyum untuk keluargaku. Berangkat, hari yang baru penuh semangat. Pelan tapi pasti ku jalani, satu demi satu kesempatan hari ini. Bersyukur untuk setiap tujuan, bersyukur untuk setiap kesempatan. Melaju tenang bersama mimpiku, dan pulang membawa senyum untuk keluargaku. Oke, halo guys, kita lagi ada di pom bensin Curug ya, pom bensin Curug. Jadi kita mau isi bensin, dan di depan kita ada teman kita nih, Lalamove Deliver Faster ya, dari pick up. Pagi-pagi udah bersemangat, dan dia lagi isi bensin, dan gue juga mau isi bensin sih. Dan lihat tuh, udara masih sejuk banget guys, masih pagi hari nih. Tapi ini siang kayaknya panas nih guys. Jadi yaudah, kita mau isi bensin dulu ya. Oke guys, kita udah sudah isi bensin ya. Jadi di hari Sabtu kemarin kita menempuh jarak 237 km teman-teman, dan kita isi bensinnya 198. Irit dong, irit banget. Nah jadi sekarang kita menuju ke orderan yang hari ini, meskipun belum ambil orderan teman-teman. Jadi kita mau ke daerah Bitung dulu, kita mau cari orderan di sana ya guys. Oke guys, kita mau sambil makan gitu. Gue suka di sini, nasinya enak, terus sama terong ya, terus sama tongkol. Sambil liatin orderan bagus guys.
Oke, gue makan dulu ya. Oke guys, seperti biasa ya, kita sudah duga di jam-jam 8.17 ya atau 8.30 akan ada muncul orderan-orderan bagus nih guys. Nah, contoh Cikupa Kosambi 179.000, jarak 29 km guys. Dan ini adalah langganan kita, yaitu di mana itu? Jalan Ilahi guys. Argonya prioritas terus kalau dia. Tas gitu, berasa banget prioritasnya. Oke, jadi kita sekarang mau ambil guys 11 menit dari sini. Oke guys, ini dia ya Jalan Ilahi teman-teman. Ini adalah Jalan Ilahi dan disinilah kita akan mengambil paket ya. Kita akan mengambil paket. Oke, jadi kita akan biasanya ada security-nya nih guys. Biasanya ada security-nya nih. Selamat pagi. Ya, biasa ambil paket Ibu Hani ya. Ya. Siap, laksanakan tugas. Oke, kita masukin barang ya. Logam ya isinya ya. Nih, mesin. Oh, mesin. Bisa dibolak-balik. Deket ini ke Kosambi doang. Berat ini guys. Tuh. Berat banget. Tinggal sini. Sini. Hati-hati kejepit, Kang. Mana dulu? Oke, semua udah masuk nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 koli guys. Oke guys, kita udah naikin barangnya ya. Kita sudah naikin barangnya dan saat ini biasa laporan ke Bapak Security dulu. Selamat pagi. Ayo Ilo tuh. Ya, nyusulnya. Aduh, Kosambi. Ah, nuhun ya. Ayo, Kang. Pekerjaan macam apa ini, guys? Easy money, uang yang gampang, guys. Aduh, perkiraan kita nggak usah lewat tol lah ya, guys. Coba kalau lewat tol gimana? Lewat tol aja, guys, cuman 1 jam nyampe. Oke, lewat tol aja. Kita lewat jalan tol, guys. 1 jam nyampe. Kalau sama yang di sini ya, guys ya, itu uang tol itu gampang banget sama dia. Ya. Jadi nggak usah terlalu basa-basi. Uang tol rembes ke dia aja begitu. Kadang-kadang
tolnya itu pakai tol mahal, dia nggak pusing. Ini aja argonya dia prioritas, jadi perusahaannya tuh benar-benar bonafit banget gitu teman-teman. Jadi sekarang kita menuju ke Dadap, 1 jam nyampe, dan kita terima 150 ribuan lah ya, karena kan 170 sekian, terus dikurang 20% kan, 17.000 berarti kurang 36, ya 150 ribuan lah. Jadi teman-teman ya, tanpa berlama-lama lanjut kita kirim. Dalam 1 jam kita terima 140.000 sampai 150.000 ya. Oke, gua fokus ke jalan ya. Oke guys, kita sudah sampai di gerbang tol Kunciran 5 ya. Dan sisa 36 menit lagi kita nyampe nih guys. Oke guys, kita sekarang sudah ada di daerah Dadap teman-teman. Sisa 15 menit perjalanan atau 4,7 km lagi guys. Jadi kita sudah deket banget, 15 menit ya. Dan di sini seperti biasa ya, situasi melambat karena memang jalanan yang jelek teman-teman. Ini kurang perhatian dari pemerintah Tangerang ya. Sayang banget, padahal ini trafiknya rame. Kalau jalan ini trafiknya rame begini, ini harusnya jadi prioritas ini ya teman-teman ya, prioritas perbaikan jalan nih. Bongkar semua begitu, hancurin semua, langsung cor ya, langsung cor permanen. Tuh lihat, ini yang bikin lambat itu sebenarnya karena kondisi jalannya jelek guys, banyak lubang. Harusnya kota Tangerang ya, atau Kabupaten Tangerang ini diserahkan kepada pihak swasta sih, jadinya bagus nih kalau sama pihak swasta ini guys. Oke guys, kita sudah sampai di daerah pergudangan Dadap teman-teman ya, Pantai Indah Dadap. Dan tadi gue udah nanya security-nya, di sini ada bapak security yang biasa kita cari tahu ya perihal lokasi bloknya, karena blok di sini agak sedikit rumit teman-teman. Jadi dia bilang katanya gang yang sana ini kan S nih, blok S. Nah T itu sebelah sini, sebelah kirinya gitu. Sebenarnya bisa sih lewat situ ya, cuman kayaknya depan aja deh. Jadi kita mau masuk nih teman-teman ke blok T. Waduh guys, kita mah udah buru-buru kesini guys. Ternyata nomornya ngacak, ini bener pergudangan ini ya. Si orangnya itu dia nggak punya nomor ini, nggak punya nomor WhatsApp. Jadi kita juga bingung, orang PLN juga bingung ya. Tuh orang PLN dari tadi juga muter-muter ya, bloknya blok mana ini ya gitu. Satu-satunya blok T itu adalah di sini guys. Satu-satunya blok T itu di sini nih. Ini L, itu S, ini T. Nah T itu di sini nih. Tapi nggak ada 56, dia cuma ada nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5 sini nih, T5 nih gede nih. Ya mungkin T5 dan 6 kali ya maksudnya ya, bukan T56. Coba kita mau tanya dulu sini guys. Udah gitu ketutup semua gitu, jadi kita bingung kan mau hubungin yang mana nih guys. Oke guys, katanya daerah pinggir kali ya. Jadi daerah pinggir kali. Tunggu. Bener loh, kalau nomor yang ngacak begini bingung. Nah. Ini R tuh, lu lihat R. Jadi kita bingung ini blok R, RST. Coba kita mau cari lagi guys. Oke guys, ini dia T56 guys. Akhirnya ketemu ya, gua telusurin satu-satu. Ampun. Untung kita sabar guys. Nah ini kita mau turunin dulu deh barangnya guys. Oke guys, katanya mundur guys. Aduh, lagi nggak enak pikiran guys. Meskipun begitu kita harus terus semangat ya guys.
Oh enggak, yang bayar ke sana. Cukup. Iya. Yang penting tanda tangan aja kali ya. Oke guys, ya kita baru aja tadi nurunin barangnya teman-teman ya, dengan beragam sedikit problematik sedikit lah ya. Karena kita sebagai kurir Lalamove sebenarnya tinggal turunin barang terus pergi sih guys. Cuman kalau buat gua ya, tadi gua sampai tunjukin rekamannya ketika barang itu naik ya. Terus ketika barang itu turun, itu juga gua kasih lihat. Tadi kan orangnya engkonya ragu ya, ini mana nih barcode ini, yang satu item nggak ada nih gitu. Terus untung gue punya rekamannya ketika barang itu naik ya. Jadi ada 6 koli dan sini Koko terima 6 koli ya, berarti tugas saya sudah selesai. Ya tapi ini barcode-nya nggak ada gitu kan gitu. Ya tenang kok, saya teleponin dulu ya. Akhirnya diteleponin, ternyata satu item lagi itu dijadiin satu di dalam dusnya itu guys. Nah, jadi pentingnya kita punya rekaman video itu seperti itu teman-teman. Jadi santai aja, orang kita ngerasa kita ini kerja dengan jujur loh, anjay gila ya. Dan sekarang kita langsung dapat orderan teman-teman ya, ke pasar induk Purwakarta. Anjay bang, Purwakarta, serius lu bang? Iya Purwakarta. Nih gua kasih lu lihat nih ya teman-teman ya, siang-siang hari tuh dibuang sayang tuh ya. 179 tambah 428 ya kan otomatis ini teman-teman ya, uang segar itu, karena potongan cuma 5%. Terus jaraknya cuma 100 km 100 km jauh coy, 100 km coy. Ya cuman mau gimana guys ya kan kita kan lagi cari duit ya. Kalau cari duit ya beginilah, kalau cari duit, judulnya dia cari duit ya, kita nggak bisa mikir panjang, kita just do it aja, betul nggak? Just do it ya. Nah, kalau nyari duit ya harus berani duit ya kan, gitu teman-teman. Duit itu bahasa Indonesianya, buat yang belum tahu, duit itu dalam bahasa Indonesia ya dari dua kata do dan it ya. Lakukan saja, lakukan itu, harafiahnya begitu, tapi pemaknaannya lakuin aja deh gitu, nggak usah banyak cincong dah lu, just do it gitu ya, hanya lakukan saja anjay ya. Jadi teman-teman ya, ini pupung masih jam 10.46. Tadinya gue mau cari yang rute-rute dalam kota aja, cuman gua ngeliat ada duit 400.000, sayang dong. Gua lihat di peta Google Map cuman 2 jam perjalanan ya, daripada gua ngelintang-ngelintung dalam kota kan, mendingan ya udahlah gua langsung keluar kota, udah gitu balik lagi gua ke daerah Bekasi ya. Oh iya, gua lupa lagi tanda tangannya. Oke iya ya, tanda tangan tadi gua lupa. Aduh guys, gue lupa untuk tanda tangan. Gue balik lagi dah, soalnya tadi gue mau pick up yang satu itu, yang Kota Baru itu, malahan ini guys, malahan apa tuh, malahan macet. Jadi gue pikir ya udahlah, ini tanda tangan dulu deh, gue selesaiin terus close aplikasi, baru gue ngirim yang ngambil yang satu lagi. Aduh, lupa guys, maklum ini faktor U ya, faktor U yaitu faktor uang. faktor uang guys. Aduh, dari tadi debt collector WA-WA-in aja, maki-maki lah, ngancem-ngancem lah, bodoh amat. Kalau dulu tuh gue masih takut-takut guys, kalau sekarang gue nggak ada takut-takutnya, apalagi gue ikut grup itu kan, grup yang gagal bayar. Kayak kocak, kok gue bisa ketemu di sini sih, grup galbay, bingung juga gue ada grup galbay. Jadi di grup galbay itu kita tuh kayak gini, pengalaman sharing ya. Jadi orang-orang yang gagal bayar bukan karena nggak mau bayar teman-teman, karena mereka pada saat mau bayar itu ternyata terjadi hal yang di luar rencana. Jadi mereka pada gagal bayar ya, dan mereka pada saling gini, gua disamperin, gua bikinin kopi, diminum juga tuh. Aduh, ada aja. Yang males itu adalah ini teman-teman, ngebaca WA-WA-nya itu males ya. Nah jadi kita pada sore hari ini ya guys ya, kita sudah menuju ke sana, bukan sore ini, siang ini dong. Aduh, pikiran gue lagi ini nih, mikirin yang Kota Baru, jangan sampai di cancel ya. Jadi sekarang gue mau balik lagi ke tokonya tadi, Engko Jimmy tadi, buat foto lembar per lembar ya, lupa gue. Oke guys, yuk kita ngebut guys. Oke guys, di jalan ini ternyata sepi ya guys ya, berarti kita bisa ke arah Cengkareng nih guys. Oke, macet guys, ternyata sepi-sepi tapi ujungnya merah merona begitu guys. Oke, sekarang kita menuju ke pabriknya nih guys. Udah deket. Gile, di depannya merahnya merah gelap banget. Ayo belok.
belok kemana ini ya? Belok sini ya, Haniori ya. Oke guys, kita ke Haniori guys, ngambil bawang katanya. Oke guys, kita mau muat guys. Oke, kita mau muat bawang teman-teman. Ya Pak. Satu lagi. Wih, dingin amat. Oh, dari New Zealand. Dari luar negeri. Dalam mana sana? Oke, siap. Mertua. Mertua ini. Mertua saya. Oh, aduh, enak ya. Iya, makanya bareng kerjanya. Bareng kerjanya, bareng. Biar tahu dia. Ikut apa? Dia bertahu kan gaji sekian di situ. Ikut apa kerasnya? Apa begitu? Saya reaksi nih mertua begini nih. Aduh, tak orang di belakang sama gua gitu. Oh, jodoh kagak tahu. Jangan begitu. Lu gua tabrak dari belakang lu malah enggak tahu. Mangap lo. Ini depan 10 Bang ya. Kenapa? Depan 10. Itu 20 50 kan? Iya. Apa 12 ya? Ya itu aja. Ya tuh baru 9 ini. Nih. Tuh. 10. 12 aja lah. Ini 12, 14 ya. Ya, coba atur. Apa bikin 3 jangan ini. Bikin 4. Ini satunya 20 kilo ya. 20 kali 50, 1 ton. Halo guys, ini pengalaman pertama gua nih guys. Pengalaman pertama gua muat 1 ton untuk jarak jauh ya. Tadi sih gua bilang ke orangnya itu adalah, ya udahlah hari ini gua kena kerjain dah, udah. Ya kenapa begitu guys? Dia cuman bilang tadi 50 karung ya, 50 karung, dia nggak bilang tonasenya. Ya sebagai driver kan gua udah ini aja ya, udah nyampe, udah tiba aja gitu loh guys. Ternyata barang yang dimuat itu adalah 1 ton. Tarifnya dia pakai tarifnya memang tarif pickup box ya teman-teman ya, pickup box. Jadi tarifnya itu sama dia dibuletin jadi 600.000. 600.000 bersih sudah sama tol. Tol itu gue hitung cuma 40-an ribu ya, 46 ribuan lah. Terus gue mikir lagi, kira-kira aman ya, aman gak sih gitu ya, karena gue udah pernah lihat tuh ban yang bermasalah gitu ya. Ini 1 ton dan gue baru ngerasain 1 ton sini tuh kayak gimana gitu.
Oke, gue mau itu dulu kali ya, mau surat jalan dulu teman-teman. Gue bingung nih, pikiran gue bingung, tapi ya udahlah, kita coba lihat nanti ya, pelan-pelan aja jalannya. Oke guys, akhirnya kita jalan ya, dan kita pelan-pelan menuju ke daerah Cikopo, Purwakarta. Dari situ kita akan lanjut teman-teman untuk langsung cari orderan ke arah Tangerang ya, atau ke arah pulang, karena kita punya tujuan untuk ke bandara ya nanti malam gitu ya. Oke, jadi kita lanjut jalan teman-teman. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Ya karena ini gue baru pertama jarak jauh ya untuk mobil Grand Max muat 1 ton. Ya. Dan tekanan angin, kan gue udah pakainya ban pickup ya. Mudah-mudahan sih teman-teman di ban pickup ini kita lebih aman ya, lebih bagus. Terus juga tekanan angin kemarin gue kompa di 40 ya. Mudah-mudahan sih aman lah guys. Jadi ya udah, kita jalan pelan-pelan ya, langsung tembusin tol terus teman-teman sampai kita nanti lewat MBZ juga. Jadi benar-benar kita tembusin terus. Oke guys, kita masuk ke tol Sediatmo ya. Nanti dari Sediatmo kita masuk tol Lingkar Dalam, terus kita lurus terus sampai Purwakarta guys. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran ya. Estimasi 1 jam 30 menit nyampe teman-teman ya, 1 jam 30 menit nyampe ya. Tapi gue bilang sama dia estimasi 2 jam nyampe karena gue harus ke toilet coy. Jadi hari ini bersihnya 600, bukan bersih itu gross 600 itu teman-teman, karena ini apa ya, kaget gue. Camry ini minta dikawal, kawal saya aja pak, saya bawa bawang nih pak, bawa bawang nih, baju saya, badan saya. Ya jadi ini teman-teman, apa namanya, tarifnya kan 400 berapa tuh ya, 400 berapa, cuman 1 ton. Gua nego dong, lu gimana bang, lu mah mau menang sendiri, lu mau ngerjain orang begini caranya, mana gua udah itu lagi, udah tiba di lokasi lagi gitu kan. Udah muat gitu teman-teman. Jadi ya udahlah, ribet ngurus cancelnya kan di Lalamove, tahu sendiri ya, ribetnya minta ampun. Kalau driver mau cancel, mau komplain itu sangat ribet gitu teman-teman. Nah terus ya gue sedikit agak ngegas juga ya ke situ. Lu kalau usaha ya jangan begitulah gitu ya kak. Dia bilang bagi-bagi lah pak, bagi-bagi. Ya lu gimana lagi pula, masa pengiriman kan lu bisa screenshot pengiriman ke orangnya, sono penerimanya berapa. Gue bilang gitu. Lu 1 ton ya, itu menurut aturan Lalamove itu masuknya ke pickup box, jangan van. Harusnya juga pickup bak, gimana? Kacau nih akang usahanya gitu. Terus udahlah, saya turunin aja lah, pupung saya masih di pabrik nih, saya balikin lagi ke frozennya aja. Gue bilang gitu kan, janganlah bang, nanggung lah bang, gini aja dah, 600.000 bersih. Terus gue mikir kan, 600.000 bersih, gue lihat cek di aplikasi Lalamove penumpang kan, Lalamove itu customer, ya memang 600.000. Oh berarti lu tahu 600.000, cuman lu coba makan banyak nih orang. Jadi dia nggak kasih gue nomor penerimanya guys. Nomor penerimanya nggak dikasih, nomor si itunya nggak dikasih. Jadi nomornya cuma bisa hubungin dia doang, jadi dia kayak lempar lagi. Cuman dia orang gila lah, maksudnya gimana, dia punya usaha. Nah terus 600.000, terus gue pikir 600.000, anggap aja nih guys, anggap aja tol kan 40, tol itu 46 ya, anggap aja 50.000. Terus tadi gue bayar uang kuli, uang angkut coy, bayangin di dalam pabrik bisa ada uang angkut, gila nggak sih? Di palat. Nah, jadi total 70.000 tuh, 70.000 tuh uang ini. Berarti gue dari 600 dikurang 70.000, berarti 530. Terus gue pikir ya udahlah, gue bersihnya 530 ya. Kalau potongan lala kan cuman berapa ya, anggap aja di bagian itulah, anggap aja gue bersihnya gini deh sama potongan lala, misalkan gue bersihnya 500.000, terus gue kerja cuma 1 jam 31 menit, bersihnya 500.000. Ya udahlah, gue ambil aja gitu guys ceritanya. Jadi hari ini kita pertama kali nih 1 ton ya teman-teman, 1 ton, dan kita kirimnya ke Purwakarta guys. Oke guys, kita udah nyampe di daerah Jakarta Pusat ya. Cuacanya bikin ngantuk, dan gua nggak bisa
jalan lebih cepat dari 60 tuh. Gue selalu 60 km per jam teman-teman, supaya lebih aman. Oke guys, kita udah ada di Jalan Layang MBZ. Di depan kita ada Kimove teman-teman. Kita coba susul Kimove ya. Jadi Kimove dikejar sama Lalamove guys. Nah ini nih ya, Kimove ya. Jadi tinggal 37 menit lagi teman-teman ya. Semoga semua berjalan dengan baik. Oke guys, kita lagi ada di rest area nih karena mau ke toilet dulu guys ya. Jadi kita mau ke toilet dulu sana. Nah, tunggu. Mana ya? Oh, ini dia nih, ada yang kosong. Oke guys, akhirnya kita sampai ya di Pasar Induk Cikopo. Ini Pasar Induk Cikopo, cukup modern juga, cukup besar juga ya. Dan kita juga melihat orderan di sini sepi, tiba-tiba langsung anyep tuh, nggak ada orderan masuk baik MPV maupun van teman-teman. Jadi gue berpikir untuk ya udahlah, nanti kita lihat ya, kita lihat. Nah ini kita masuk ke los sini ya. Wih, pertama kali nih guys, Cikopo guys. Enak sih jalanannya, enak serius, santai gitu jalanannya, nggak macet, nggak bikin stres. Ini kita belok kanan nih. Ada Lalamove coy. Gila ngangkutnya, padahal tarifnya sama loh ini. Tarifnya dia sama loh guys, sama van. Ini aja tadi gua nego pakai tarifnya pickup box. Bener teman-teman, pickup box dah. Pickup box nanggung kalau pickup bak begitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Dia losnya dari depan. Nah ini guys, ini dia bapaknya guys. Buset, dia pakai argonya argo van. Gue minta argonya argo itu, argo pickup box. Bodoh amat pickup box, gue minta. Aduh, Kang. Ya jadi tonase itu sudah ada teman-teman, meskipun Grand Max bisa 1 ton, tetapi ya tolonglah argonya ngikutin gitu pickup box. Nah ini dia, ke sini guys. Kita close dulu aplikasinya ya. Selesai juga kita. Ya Kang, apa? Nyampe juga. Cager. Alhamdulillah. Aduh, 1 ton. Untung kita udah ganti ban. Muat om 60 om. Hah? 60 muat. 60 watt. Kitanya lari di 70 ya. Goyang-goyang ini ban belakangnya. Toko Kopo Kencana. Oh ini banyak nih. Ini kita mau ini guys, kirim Di D4 ya dulu ya. Hah? D4 muter ya, masih muter. Oh iya iya, ini udah. Udah. Dari dulu ya. Ya ya. Bentar, sekedapnya. Aduh, maaf berantakan. Aduh. Ini nggak apa-apa.
Biasa lah gini. Nggak bisa kencang tadi. Kencang dikit ya nge-goel belakangnya. Ini kemana? Ada mobil lagi tuh. Ada mobil lagi turun lagi. Mundur kali ya? Iya, benar. Ya, orang baik. Yo amat ya bawang. Hah? Nggak ada yang lebih dekat apa bawang ini? Daripada kosong. Daripada kosong. Oke, alhamdulillah tadi lancar jalan. Kosong, bukan nggak ada macet. Rame ya, hari pasar ya. Depannya lagi deh. Depannya lagi mana? Iya, itu tuh. Depannya lagi mana? Ya, kok ya. Mana dah? Iya, Di satu lagi, di satu lagi. Lalu, Cuma gampang tuh. kosong ya, nggak ada orang. Soalnya di sini mah nggak dibikin searah ya, 2 arah ya. Wah, lebih bebas. Bebas ya. Sini, Iya, ini. Satu lagi. satu lagi. Itu lagi 3. Itu tuh. Sana. Tapi di sini mah seger-seger kayaknya ya, Kang. Hah? Buahnya seger-seger. Aduh. Oh, baru pada datang nih. Kikil sapi. Set. Nah. Gimana ya? Lurus. Terus deh. Yang ada batu merah belakang. Oke, siap. Oke guys, ya. Tuh, abangnya ini lagi. Oh, dia kayak semacam broker gitu loh, guys. Broker nih dia. Matang dah lu, ada mobil truk dah lu. Nah, jadi di sini kita turun 10, guys. Di toko yang tadi kita turun 10. Oke, guys, dia nawarin lagi ke warung-warung sebelah lagi ya, teman-teman. Ke toko-toko yang lain ya, dia tawarin lagi. Nah, ini dia mau buka pintu. Tuh. Kalau dilihat sih kasihan juga sih perjuangan dia, teman-teman ya. Kadang gua nggak tega gua kalau kayak gini, tapi memperhitungkan gua juga punya keluarga ya, guys. Tuh, lihat dia capek. Jadi kayak gimana ya? Terus itu sawinya seger banget tuh, sawinya situ, guys. Ini udaranya kering. Yo guys, dia udah bayar tadi ya 600.000 dan gue mau pindahin mobilnya ke situ, guys. Pindahin mobilnya, pindahin ininya ke mobil itu. Kasihan juga sih, orangnya kasihan juga, anjay, gue nggak tega, jadi mau bantuin turunin dulu nih, guys. Bongkar buat toko aja, guys. Buat toko itu aja, guys. Wih, gila guys, bayarnya gila, korupnya gila banget nih. Pasar induk modern Cikopo. Dia pemeliharaan pasarnya nggak ada di sini, makanya gue santai aja tuh 2.000 ya kan, cuman 2.000. Pas ditagih 25.000 lu, gila lu. Ih, ngeri ya. Ngeri, korupsinya parah. 25.000 guys. Untung tadi tuh gua nggak bayar ini, gua naikin dia harganya. Gila lu, bener-bener sadis lu. Oke guys, lupakan soal pasar Cikoponya guys ya. Jadi kita untung hari ini 268. Jadi begini guys ya, tagihannya itu kan bisa nggak sih dia lihat riwayat ya. Nah, jadi tagihannya itu begini teman-teman ya. Dia kan 428.000 itu kan tarif normalnya tuh ya.
Tunggu. Tan. Jadi tadi gue hitungan untung ruginya tuh begini teman-teman. Rincian bank sih, detail saldo ya. Salah ya. Riwayat selesai. Ini kan 398 kan. Nih. $398,050 ya. Dikurang 600.000. Nah, ini kan berarti kan ada selisih ya, 200.000 kan. Nah, 200.000 terus tadi gua tuh sama tolnya biaya ini aja berapa tuh dia? 25.000 biaya pasar tuh, gila loh. Gua kasih 26.000 dia nggak kembaliin 1.000. Ini korup, memang pasar ini korup, guys. Nah, terus juga kemudian ya dikurang lagi untuk biaya tol 46.000 ya. Salah. Nah, ini ditambah berarti 25.000. Ditambah lagi 46.000. Ya. Nah, jadi kita untung dari sini ya 130.000, guys. Jadi tips kita nganterin barang ini 130.000 tuh bersihnya tuh. Ya. Nah, 130.000 gua tadi udah gua pakai lagi 100.000 buat isi tol ya, arah Bekasi, guys. Ya, sekaligus buat cadangan aja. Jadi sekarang kita menuju ke Bekasi dulu nih, guys. Wah, gila korupnya, gila nih pasar ini. Anjay, gila. Oke, guys, ya jadi gua hitung di Google Map kalau gua langsung ke Tangerang itu ternyata jam 5 lebih, guys. Bini gua pulang jam 5 sore ya. Jadi di sini kayaknya sih gua akan langsung matiin aplikasi, teman-teman, kalau sampai nggak ada orderan ya di daerah Bekasi. Jadi gua akan tetap lewat Bekasi ya, mudah-mudahan sih ada orderan, tapi kalau nggak ada ya sudah. Jadi videonya gue pikir gue skip sampai di sini aja, teman-teman. Sayang banget sebenarnya, cuman gue masih jemput adik gue di bandara itu jam 8 malam. Ya, sekarang udah jam 3 sore. Sebenarnya kalau gue langsung ke bandara sih enak, teman-teman ya, tinggal cari orderan arah-arah Dadap begitu ya. Cuman keluarga gue pengen ikut juga, jadi ya mau nggak mau deh kita ini dulu deh, teman-teman. Apa namanya, hari ini ya belajarlah bagaimana kita bersikap untuk jarak jauh dan bagaimana kita negosiasi, teman-teman, karena ternyata kalau bukan daerah Jabodetabek itu calonnya makin gila itu ya, ngeri. Gua baru kali ini diketok biaya parkir tuh 25.000, guys. Jadi bayangin di karcis 2.000 tapi tagihannya 25.000, itu gila banget. Ya jadi ya udahlah, gue udah ikhlas. Dan sekarang juga soalnya itu nggak berkurang dari ini gue hitungnya gini, udahlah gue nganterin van, memang van kan 391, gue masih utuh gitu loh, teman-teman ya. Jadi hitungannya begitu aja. Nah, sekarang gue akan naik ke MBZ, teman-teman, supaya bisa lanjut ke tol Serpong ya. Dari MBZ langsung ke tol Serpong, langsung gue ke arah Bitung, jemput bini gue dulu, langsung gue ke rumah. Nah, menurut kalian gimana ya orderan hari ini? Ya, makanya kalau gue sih secara pribadi kalau jarak jauh daripada ke daerah-daerah sini, gue mendingan ke daerah Serang, guys. Kalau daerah Serang itu mungkin ngelihat platnya, oh masih plat kita begitu ya. Tapi kalau daerah-daerah sini ngeri ya, gua kapok. Nah, kalau kalian suka kontennya ya, kalian merasa simpatik ya, jangan lupa Saweria, teman-teman ya. Bantu-bantu ya, punya rezeki ya, berbagi kepada Bang Lang untuk di Sawerianya, guys. menutupi rasa sebel di palak kasir. Aduh, ya udahlah, teman-teman ya. Demikianlah video hari ini, karena gue masih fokus langsung ke daerah Bitung. Ini aja daerah Bitung jam 17.30 perkiraan nyampe. Jadi gue masih konsentrasi, dan sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman ya. Sampai jumpa. Oh ya, tapi sebelum sampai jumpa, kita lihat dulu dong penghasilan kita hari ini ya. Jadi laporan pendapatan kita itu adalah 358. Bersihnya sebenarnya 638 sih, 638. Cuman gue pakai 100.000-nya buat tol pulang buru-buru ya, guys. Jadi menurut kalian gimana, oke nggak? Ya kalau oke, bantu like dan subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya ya, guys.